min fiddatin, dari perak, qaddaruha, mereka memperkirakannya, takdiro, dengan ya perkiraan, artinya mereka sendiri yang akan memperkirakannya berapa banyaknya. Yusqauna fiha wa, dan yusqauna, mereka diberi minum, fiha, di dalamnya, ka'san, apa ini, piala ya, kana, adalah mizajuha, campurannya, zanjabila, jahe. Jadi jahe sebagai campuran. Jadi qadaruha takdira ala qadri syaribil, sesuai dengan keinginan orang yang akan meminum, bila ziyadah wala naqs, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Wa yusqauna, dan mereka diberi minum dengan khamr, artinya khamrnya surga. Karena mizajuha, yang campurannya adalah zanjabila, yaitu jahe. Ini masih membicarakan tentang kenikmatan orang-orang yang masuk ke dalam surga, diberikan minum, ya. Minum, di situ ada gelas berisikan minuman, ternyata minuman adalah khamr yang campurannya dengan jahe tadi. Ya, jadi musqauna fiha ka'san, dan mereka diberikan minum di dalamnya. Sini ka'san. Iya, jadi ka'san itu adalah gelas. Ya, gelas. Tadi diberi minum dengan khamr dengan pakai gelas. Tusamma salzabila, ya. Ya, zanjabila adalah jahe, min ainin fi jannah tusamma salsabila, namanya adalah salsabila, campuran adalah jahe. Ainan, mata air, fiha, di dalamnya, tusamma, dinamai, ya, ain tadi itu yaitu mata air, salsabila, itu namanya salsabila, ya, namanya adalah salsabila. Ya, nama salah satu mata air di surga nanti namanya apa? Salsabila, ya, salsabila. Wa yatufu alaihim, wa, dan yatufu, ya, mengelilingi, taufa yatufu, ya, alaihim, atas mereka, wildanun, wildan, anak-anak, jamak dari walad. Walad itu anak, wildan itu jamaknya anak-anak. Anak-anak. Iya, oke Pak Sis. Wildan. Iya. Nah, nanti dalam waris, ya, waris itu bedakannya adalah dengan ibnun dan bintun, ya. Kalau ibnun adalah laki-laki, kalau bintun berarti perempuan. Kalau walad berarti itu masih bisa laki-laki dan bisa perempuan, ya. Karena walad kadang umum. Wildan yaitu anak-anak, mukhalladun, yang kekal, ya, mukhalladun. Idza, apabila ra'aitahum, engkau melihat mereka, ra'aitahum, engkau melihat mereka, hasibtahum, hasibta, engkau menyangka, mengira kepada mereka, lu'lu'an, ya, lu'lu', yaitu perhiasan, mansurah. Apa mansurah? Kita lihat. Yang bertaburan, ya, mutiara yang bertaburan, lu'lu'ah, yaitu lu'lu'. Ya. Kemudian wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat, lihatnya sama di sana, ra'aita, engkau melihat na'iman, ya, kenikmatan, wa mulkan, dan
kerajaan kabiran yang besar. Bisa belum nge-share ya? Bentar. Layarnya belum masuk di Google Meet nggih. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Himawan. Insyaallah. Di rumah nih Mas Himawan? Nggih, nyuwun punten. Nggih, siap. Sudah kelihatan dereng Mas Himawan? Sampun. Layarnya. Alhamdulillah. Oh ya. Ini di mana tadi? Ya. Jadi mereka dikelilingi oleh wildan, ya. Anak-anak. Wildan itu jamak ya. Jadi kalau ada namanya wildan, jamak atau sendirian? Iya. Iya. Kayak saya punya teman namanya Ibnu. Dia sudah punya anak, namanya tetap Ibnu. Padahal Ibnu itu artinya apa? Anak laki-laki kecil ya, anak kecil. Tapi gede juga namanya Ibnu. Pak Ibnu namanya. Iya. Iya, nggak beda dengan nama Joko ya. Ya, udah punya anak namanya, tapi orangnya tetap apa? Joko. Ya. Rojulun zamannya itu Rijal. Ya, Rijal. Tapi dia cuma satu orang, tapi yang namanya tetap Rijal. Asalnya Rojulun Rijalun, ya enggak? Rizal. Rizal. Gitu ya. Jadi anak-anak kecil tadi itu, anak-anak kecil yang wildan tadi itu mukhalladun, mereka kekal di sana. Artinya gilman, yaitu sama gulam, itu anak kecil. Mukhalladun la yahramuna, mereka tidak tua. Jadi ya kecil terus, gitu. Wala yamutun, dan mereka tidak mati, gitu. Jadi mereka enggak gede-gede gitu. Jadi kecil terus. Ya sebagai pelayan, dia akan menjadi pelayan. Ya. Mereka tidak mati, haluhum daiman, keadaan mereka senantiasa seperti itu. Halul gilman la tataghayyar, senantiasa jadi anak-anak dan tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, nadarta ilaihim, engkau memandang mereka, hasibtahum, engkau menyangka mereka adalah lu'lu' tadi itu, ya, permata ya, yang bertaburan. Karena apa? Fi jimalihim, karena saking indahnya mereka. Ya, wantisarihim, ya, karena mereka banyak ya lalu lalang atau banyak di situ. Fi khidmah, di dalam melayani. Huna wa hunak, jadi di sini ada, di sana ada, jadi banyak. Itu seperti lu'lu'an, ya, lu'lu'. Kemudian wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Wa idza, dan apabila engkau melihat ya thamma, di sana, tadi sama ya, bukan thumma tapi apa? Sama. Ya. Wa idza ra'aita thamma, dan apabila engkau melihat hunaka fil jannah, di sana yaitu di surga, ra'aita na'iman, engkau akan melihat kenikmatan la yusafu, yang tidak bisa disifati. Sampai Nabi mengatakan ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil basar, belum pernah terbetik dalam hati, saking nikmatnya, ya, saking nikmatnya. Oh, namanya bidadari itu katanya bisa terlihat apa? Ya, pulang gitu, bisa terlihat. Itu sampai menggambarkan betapa saking putihnya gitu. Orang itu kalau putih itu uratnya kelihatan ya, uratnya kelihatan. Mungkin menggambarkan ya biru itu kelihatan. Itu mungkin menggambarkan saking beningnya, saking putihnya itu sampai seolah-olah kelihatan dalamnya. Kita jangan bayangke terus kayak apa jerangkong, itu bukan seperti itu. Malahan itu menunjukkan tentang sangat
sangat putihnya, sempurnanya, istimewa itu seolah-olah terlihat dalamnya. Ya. Luar biasa. Dan itu namanya bidadari, itu mohon maaf setelah misalkan dipakai perawan lagi, pakai perawan lagi, gimana itu? Kalau istri itu katanya malah lebih cantik dari bidadari. Iya, dia lebih cantik karena ibadahnya, Pak. Karena ibadahnya. Karena bidadari kan nggak ngibadah. Kalau perempuan-perempuan, wanita-wanita solihah dunia yang masuk surga itu dia dilebihkan karena ibadahnya, sholatnya, karena puasanya, karena sedekahnya, zikirnya, sehingga dia dilebihkan, lebih cantik. Ya itu. Itu ya, kenikmatan di sana itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdetik dalam hati. Ya. Dan di sana tidak ada cemburu ya. Nanti mungkin ibu-ibu pada, kok masa nggak bisa. Di sana itu sudah nggak ada rasa cemburu. Wong mangkel itu nggak ada. Ya, wong mangkel itu cuma di dunia, gitu kan. Jadi nggak ada orang kemudian apa saling membenci, iri, dengan tidak. Jadi ya. Bagaimana dengan perempuan? Dapat apa? Dapat suaminya, ya enggak? Ya dapat suaminya. Ya, ya kalau suaminya sama-sama masuk surga, ya kan? Masuk surga. Dapat suaminya nggak masuk surga gimana? Ya istrinya masuk surga semuanya maksudnya gitu ya. Ya. Kalau dia punya suami dua, misalkan dulunya pernah punya suami, kemudian meninggal dunia punya suami lagi. Siapa nanti yang jadi suaminya di surga? Ya, ada yang mengatakan di terakhir, yang terakhir ada yang mengatakan yang paling soleh, ya, yang paling soleh. Ya, makanya para ummahat, ya, ummatul muslimin, ummatul mukminin, istri-istri Nabi itu setelah dapat Nabi yang nggak ada yang nikah lagi, karena ingin bersama Nabi nanti di hari kiamat. Ya, dan pahalanya orang yang jihad, ya, itu dapat 70 ya, 72 ya. Bidadari, ya, bidadari luar biasa. Iya. Itu dan akan diberikan kekuatan yang ya tentunya tidak seperti sekarang ini, ya, seperti itu. Iya. Jadi sudah di sana ada istana, makanan apa buah-buahan itu tinggal dia apa metik, ya, dia nggak usah pergi kemana-kemana ke sana kemari, dia duduk, dia berdiri atau dia terlentang, dia tinggal apa dia modek seperti itu. Sudah ada pelayan-pelayannya siap menyediakan minuman-minuman tadi itu, ya. Di situ ada sungai-sungai Homer, ada sungai susu, ada sungai asal juga ada. Apalagi, oh, ya, gitu ya. Minuman-minuman campuran zanjabila tadi juga ada, Homer juga ada. Homernya di sana tidak membuat mabuk. Bukan. Ya, gimana kawan? Tidak memabukkan ya, Tat? Ya, tidak memabukkan. Iya. Itu ya, kenikmatan di sana luar biasa. Nikmat yang paling tinggi bukan itu, ya. Nikmat yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba itu melihat kepada rohnya. Ketika melihat rohnya, kalah semuanya. Nikmat tadi itu ada bidadari, ada makanan, minuman, buah-buahan itu semuanya kalah dengan nikmatnya seorang hamba ketemu melihat dengan rohnya. Ya, nggak usah jauh-jauh kalau kita itu lama nggak ketemu sama anak, 10 tahun nggak ketemu, kita sedang makan sate, makanan favorit kita, gitu. Anak datang, kita tinggalkan anak apa makanan itu, kita akan ketemu dengan anak yang nggak ketemu selama puluhan tahun, gitu. Nikmatnya makan sate kalah dengan apa? Dengan ingin ketemu dengan anak yang udah lama nggak ketemu, iya nggak kira-kira? Iya. Apalagi ini hamba dengan rohnya, ya. Makhluk dengan kholiknya yang selama ini memberikan kita banyak nikmat, selama ini memberikan kita ya kebaikan,
Ketika kita sakit Allah yang menyembuhkan, ketika kita kekurangan Allah memberikan kecukupan. Ya, ini betapa nikmatnya. Sehingga Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati jannah," apabila penduduk surga itu sudah masuk surga, mereka sudah dapat nikmat dalam surga. Kemudian ada yang mengatakan, "Alam azidukum," apakah kalian mau aku tambah nikmat kepada kalian? Ya. Kemudian penduduk surga itu sempat kaget. "Alam tubajjid wujuhana," ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Wa tudkhilal jannah, dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Wa tunjina minan nar, dan engkau sudah selamatkan kami dari api neraka. Nikmat apa lagi? Ini sudah nikmat banyak ini. Sudah putih wajahnya, sudah cemerlang bersinar, ya, sudah masuk ke dalam surga. Ya, kemudian Allah singkapkan hijabnya. Ya. Kemudian orang-orang penduduk surga itu melihat kepada Allah. Dan Nabi mengatakan, "Fama u'tu ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Tidak ada kenikmatan, ya, bagi penduduk ahli surga itu melebihi nikmatnya memandang Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi kalah semua dari nikmat tadi. Ya. Ini ya, ini kenikmatan. Iya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. La yuqaddaru qadruhu, ya, yang tidak bisa diperkirakan ukurannya. Ini salah satu bentuk kenikmatan yang ada di surga nanti. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ya. Hurmatul istiqmalil awani zahab wal fiddah. Haramnya yaitu memakai bejana-bejana dari emas dan dari perak, ya, ketika di dunia. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Ya lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Bejana-bejana itu adalah untuk mereka di dunia, untuk orang-orang kafir. Walana, dan untuk kita fil akhirah, nanti di hari kiamat. Ya, jadi kita nggak boleh misalkan gelas yang untuk minum kita dengan emas, kita nggak boleh. Hurmatul khamri, haramnya khamr, ya. Dan dalam hadis disebutkan, man saribal khamra fid dunya, barang siapa minum khamr di dunia, la yasrabuha fil akhirah, dia tidak akan minum nanti di hari kiamat. Ya. Jadi tidak boleh di dunia kita minum apa? Khamr. Masru'iyatu ittikhadi qadamis salihin. Dibolehkan atau ya disyariatkan mengambil khodam, yaitu pelayan-pelayan yang soleh. Ya. Yakhdimunal mar'u wa yuhsinu ilaihim. Ya, akan melayani seseorang dan berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau ingin cari pembantu, ingin cari pelayan, ya yang soleh, ya, soleh atau solihah, ya, soleh atau solihah, ya, sehingga dia akan melayani dengan kebaikan, ya, dia menjadi orang yang amanah, orang yang baik, orang yang jujur, ya, seperti itu. Jadi mencontoh apa yang ada di surga, ya. Surga kan ada pelayannya. Itu kalau mau mengambil pelayan, kalau tidak ya. Kemudian hurmatul labsil harir, ini belum kita bahas, haramnya memakai yaitu harir sutra ala rijal bagi laki-laki, wa ibahatuhu linisa, dan dibolehkan bagi wanita. Ya. Ini. Bakal harir az-zahab, demikian juga wanita itu boleh memakai emas. Ya. Kalau perempuan laki-laki tidak boleh pakai emas, perempuan boleh pakai emas, ya, seperti itu. Jadi tidak boleh ya laki-laki memakai kalung emas, ya, perhiasan emas. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Kalau tidak ada, kita lanjut pada pembahasan waris. Ya. Ya. Kita akan sedikit membahas tentang masalah saudara, ya, masalah
saudara. Jadi saudara itu ada namanya saudara kandung. Saudara kandung. Ini saudara kandung, ini saudari kandung yang perempuan. Ini keponakan. Yang dapat yang ini ya, yang dapat adalah anak laki-lakinya saudara. Berarti ini keponakan laki-lakinya. Yang perempuan tidak dapat. Ya, yang perempuan tidak dapat. Tapi tadi bisa dapat dari apa? Dari jalur apa? Wasiat, ya, wasiat. Gitu ya. Kemudian anak dari saudari perempuan tidak dapat, baik laki-laki maupun perempuan tidak dapat, ya. Tidak ada di sini sehingga tidak dapat, ya. Kemudian ada saudara sebapak, ya. Saudara sebapak, saudara kandung berarti bapak ibunya sama. Saudara sebapak berarti bapaknya sama, ya, bapaknya sama. Ibunya beda, ya, bapaknya sama. Ini yang dapat siapa? Yang sama dengan ini tadi, yang dari jalur laki-laki saja. Ya. Adapun yang anak perempuan dari saudara bapak, saudara sebapak ini nggak dapat. Ini. Jadi nanti ngurutkannya. Ini saudara. Ya. Kalau misalkan ada saudara kandung. Kalau misalkan ini nggak ada saudara kandung, saudari perempuan ini nggak ada, tapi ada anaknya keponakan, tapi ada saudara sebapak. Mana yang dahulu kan? Saudara sebapak. Ya, saudara sebapak. Jadi sesuai dengan arah ini ya, sesuai dengan arah panah ini. Jadi bapak dulu, nah, nanti kalau ini nggak ada, baru ke sini. Ya. Yang ketiga adalah saudara-saudari seibu, ya, saudara-saudari seibu. Berarti dia kasusnya adalah ketika ini ibunya berapa? 1, ya enggak? Ibunya berapa? 1. Ibunya 1. Dia punya orang tua, bapaknya meninggal. Kemudian ibunya punya suami lagi dan punya anak, gitu kan? Punya anak. Maka itu saudara apa? Saudara seibu, ya, saudara seibu. Dia dapat warisan. Nah, bedanya dalam warisan, kalau saudara sekandung dan saudara sebapak ini bisa dapat asobah, ya. Ketika saudara dan saudari ini nanti dapatnya 2 kali, yang saudara 2 kali dari jatahnya perempuan, ya. Adapun untuk saudara-saudari seibu itu dapatnya sama. Berapa? 1/6. Ya. Saudara seibu dapatnya 1/6, saudari seibu dapatnya 1/6. Ya. Jadi 1/6. Sudah nanti bisa dibuka dalam surah apa? An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 11 12, ayat 12, ya, ayat 12. Ya, ini ya. Jadi wa in kana rajulun yurathu kalalah. Ini ayat ini membicarakan tentang saudara-saudari seibu, ya. Apabila seorang laki-laki itu nggak punya bapak, nggak punya anak, atau dia seorang perempuan, walahu akhun au ukhtun, dan dia punya saudara atau saudari seibu tadi itu, falikuli wahidin minhuma sudus, maka bagiannya, ya, satu di antara keduanya itu masing-masing adalah sudus 1/6, ya, laki-laki 1/6, perempuan 1/6. Fa in kanu aksar min dalika, kalau dia lebih, ada 3, ada 4, tapi saudara-saudari seibu, fahum syuraka fis sulus, maka mereka berserikat dalam 1/3. 1/3 ini dibagi rata. Ini kekhususan saudara-saudara seibu itu bagiannya sama. Kalau lebih dari 2, nanti dapatnya 1/3 dan diparuh sama. Laki-laki, perempuan sama. Ya. Ini bedanya dengan saudara kandung dan saudara sebapak.
Kalau saudara bapak kan bagiannya laki-laki, dapatnya 2 kali bagiannya perempuan. Ini ya. Ini bisa dipahami? Ya. Bisa diulang yang 2 atau lebih tadi, Tat? Ya. Jadi apabila ada seseorang meninggal, ya, dia kalahlah, Nggih. tidak punya bapak, tidak punya anak, tapi dia punya saudara-saudari seibu, saudara-saudari seibu. Maka masing-masing, kalau cuma satu-satu, ya, saudara laki-lakinya satu, saudara seibunya yang perempuan juga satu, maka Nggih. dapatnya seperenam. Oh, seperenam ya masing-masing nggih. Ye. Ya. Fakuli wahidin, maka setiap dari satu dari keduanya itu dapatnya sudus, yaitu seperenam. Ya, jadi jatahnya sama. Kalau dia meninggalkan 2 saudara laki-laki dan perempuan dan saudara seibu, ya, ini dapatnya seperenam. Kalau lebih dari dua, maka dapatnya sepertiga. Nanti dibagi sama. Ya. Fa in kanu aksar min dzalika fahum syuraka fi tsulusi. Apabila mereka lebih dari 2, maka mereka berserikat di dalam sepertiga. Ya. Nah, itu ya. Jadi kita lihat kita sudah punya bayangan, ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ya, saudara seibu. Jadi sepertiga itu masing-masing sepertiga atau sepertiga dibagi? Sepertiga dibagi. Oh. Sepertiga dibagi. Ini bukan sepertiga bukan ya? Oh, enggak, nanti malah dapatnya lebih banyak. Semuanya dari sepertiga itu. Jadi misalkan anaknya 5, saudaranya 5, ya, 5 itu ada sepertiga itu dibagi 5, gitu kan. Ya seperti kalau punya istrinya 3 atau istrinya 4, istri dapat berapa? Kalau tidak 1/4, dapatnya 1/8. Misalkan dapatnya 1/8, istrinya 4, ya sudah 1/8 dibagi 4. Istrinya 2 ya dibagi 2. Jadi semakin banyak istri semakin sedikit. Ya, kalau itu sudah kita punya gambaran. Sebelum kita masuk pada hajariyah. Kita lihat ada namanya al-ah al-mubarak. Saudara laki-laki yang apabila dia tidak ada, maka saudarinya tidak mendapatkan warisan. Kalau laki-laki saudara ini, dia tidak ada, maka saudaranya tidak mendapatkan warisan. Maka ketika ada saudara laki-lakinya ini, saudaranya itu, maka saudaranya dapat. Inilah namanya saudara pembawa berkah. Ya. Bagaimana kasusnya, contohnya? Seseorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki. 2 anak perempuan dapatnya 2/3, ya. Cucu perempuan dan ada cucu laki-laki, berarti dapatnya apa ini? Sisa. Coba misalkan ini cucu laki-laki nggak ada. Ini itu habis. Karena maksimal dari jalur anak itu untuk perempuan 2/3 sudah diambil sama anak perempuan ini yang 2 ini. Jadi pahami? Anak perempuan maksimal, ya, itu adalah 2/3. Sehingga kalau sudah 2/3 habis, untuk anak perempuan sudah habis, untuk cucunya perempuan sudah nggak ada. Kecuali kalau di sini cuma 1, ya toh, 1. Ini cuma anak perempuan 1, berarti dapatnya berapa tadi? Setengah. Yang 1/6 untuk cucu ini, untuk menggenapi 2/3. Bisa dipahami? Nah, ketika nggak ada cucu laki-laki, otomatis cucu perempuan tidak dapat. Ya. Tapi karena ada cucu laki-laki, akhirnya cucu perempuan ini dapat.
ya kebawa oleh cucu laki-laki ini. Inilah namanya saudara pembawa berkah al-ah al-mubarak. Kalau tidak ada cucu laki-laki ini nggak dapat, nggak dapat. Habis untuk siapa? Anak perempuan. Ini ya. Tuh. Intinya ya nanti dapat. Ini misalkan 2/3, ini sisa. Asal masalah adalah 3. 3 bagi 3 1 kali 2 2, sisanya 1 1. Ini dibagi ini, kan? Agar bisa terbagi kalikan 3, karena cucu perempuan dapatnya 1 kepala, cucu laki-laki dapatnya 2 kepala, sehingga dikalikan 3. Ini hasilnya 3 dibagi untuk ya perempuan 1, ini 2. Yang atas tadi juga dikalikan 3, masing-masing anak perempuan dapatnya 3 bagian. Ini namanya saudara mubarak, ya, saudara mubarak. Ya, ini adalah keterangan ya. Seandainya tidak ada saudaranya, maka cucu perempuan tidak dapat warisan karena sudah habis diambil oleh 2 anak perempuan. Sehingga keberadaan saudara laki-laki adalah berkah untuknya. Contohnya ini ya. Jadi gambarnya ini. Ini mayit, ini orang yang meninggal di dunia. Dia punya putri 2 masih hidup, ternyata karena 2 dapatnya 2/3. Kemudian dia juga punya anak laki-laki tapi sudah meninggal dunia, ya. Dan cucunya adalah 2, antara Agus dan Fatimah. Nah, kalau Agus ini nggak ada, ini kan cucu dari sini kan, dari sini. Maka Fatimah tidak dapat. Tapi karena ada Agus, ya, akhirnya yang ini tadi dapat, ya, ketarik dia. Karena dia asobah, ya. Contoh lagi, seorang wafat meninggalkan 2 saudari kandung, saudari seayah dan saudara seayah. Saudari perempuan 2 dapatnya 2/3, saudari ya, saudari perempuan ya 2 dapatnya 2/3. Kemudian ada saudari perempuan seayah. Ada saudara laki-laki seayah. Ini sama dengan tadi itu. Kalau misalkan tidak ada saudara laki-laki ini, ya, ini nggak dapat, saudarinya nggak dapat, karena sudah habis. Ya, jalur perempuannya itu maksimal 2/3, ya 2/3. Ini, sehingga ini sama persis dengan atas tadi itu. Contohnya dalam gambar bisa dilihat, ini mayit, ini orang meninggal dunia. Dia punya saudari 2, Wulan dan Aisyah. Dapatnya berapa? 2/3. Dia juga punya saudara-saudari seayah, ya, Wawan dan Laila. Kalau misalkan Wawan tidak ada, Laila tidak dapat, karena habis sudah dibagi untuk Wulan dan Aisyah. Tapi kan ada Wawan, ya, Wawan ini akhirnya menarik Laila. Ini jadinya asobah, ya, asobah bil ghair. Inilah namanya saudara pembawa berkah. Kebalikan dari saudara pembawa berkah, saudara pembawa kerugian. Nah, coba dibaca Mas Anam. Dia adalah al-masyrum. Dia adalah saudara laki-laki yang apabila dia tidak ada maka saudarinya mendapat warisan. Baliknya, artinya saudara laki-laki menjadikan saudarinya tidak mendapat warisan. Punya gambaran? Dia adalah saudara laki-laki yang apabila dia tidak ada, maka saudarinya dapat warisan. Sebaliknya, adanya saudara laki-laki ini malah menjadikan dia tidak dapat. Bisa gambaran ya? Ya, balikan tadi itu. Terus Mas Anam, contoh dan penjelasan. Seseorang wafat meninggalkan suami, ibu, ayah, anak perempuan, dan cucu perempuan. Suami mendapat 1/4 karena ada cabang anak. Ibu mendapat 1/6 karena ada cabang anak. Ayah mendapat 1/6 karena ada anak perempuan. Seharusnya jatah ayah juga mengambil sisanya setelah ashabul furud
seperti asobah karena dia satu-satunya asobah dalam masalah ini. Akan tetapi tidak ada sisa baginya sedikitpun. Adapun anak perempuan mendapat setengah karena sendirian, dan cucu perempuan mendapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3 bersama anak kandung. Adapun asal masalah adalah 12. Iya. Kita lihat di sini ya. Yang online nyemak nggih Mas Imawan? J, Tat. Ya. Suami, ibu, ayah, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian dari anak laki-laki. Suami dapatnya berapa? 1/4. Karena apa? Karena ada anak. Ibu dapatnya berapa? 1/6. Karena apa? Kok enggak seperti tiga? Kenapa? Karena ada anak. Tidak ada anak. Ayah, ya, ayah itu dapatnya 1/6 plus sisa. Karena apa? Ada anak perempuan. Karena cuma anak perempuan. Kalau nanti ada anak laki-laki, ini sisa ini dikasihkan untuk anak laki-laki. Ya. Jadi dia dapat 1/6 plus sisa atau asobah karena tidak ada anak laki-laki. Bisa dipahami? Ya. Kemudian anak perempuan dapatnya 1/2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapatnya 1/6. Ini sebagai penyempurna. Jadi dari jalur anak perempuan itu maksimal tadi berapa? 2/3. Karena ini cuma satu, ya, cuma satu berarti dapatnya 1/2. Cucu perempuan dapat, ya, cucu perempuan dapat. Kita lihat, ya, kita lihat. Seandainya cucu perempuan bersama cucu laki-laki, misalkan cucu perempuan ini bersama dengan cucu laki-laki di sini, misalkan, yang dia adalah saudaranya, maka keduanya kehilangan jatah warisan karena sudah habis dibagi kepada ashabul furud. Kalau kita hitung, ini sudah habis, ya. Ini misalkan seperti ini masih dapat, ya nanti aul 12 ke 15. Kita hitung 4, 6, 2, 6. Akar masalahnya 12. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 6, 2. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 6, 2. Berapa ini? Benar nggak 15? Ya. Benar? Benar ya, 15. Ya. Jadi aul jumlahnya 15. Tapi cucu perempuan dapat. Coba misalkan ada cucu laki-laki, ya, cucu laki-laki. Kita hitung di sini cucu laki-laki dan cucu perempuan dapatnya sisa, ya toh? Berarti ini tadi tidak dapat sisa, nanti Bapak ya, sudah nanti gantikan ke sini. Kita hitung 12 sama 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 6 2, 12 dibagi 6 2, 12 dibagi 2 6. Kita hitung ada sisa atau tidak? 6 tambah 4 10 tambah 3 13. Kan habis kan? Jatahnya 12, gitu kan? Ya toh? Dia sini 13, berarti aulnya ke 13. Ini enggak dapat ini. Jadi cucu perempuan ini enggak dapat. Karena sudah habis dibagi oleh ini. Jadi dipahami enggak? Bisa dipahami? Belum, Tat. Belum dipahami. Yang mana? Cucu perempuan ini dalam yang pertama nomor 1, ya. Ini kan dapat cucu perempuan. Dapat. Ya. Iya, dapat. Ketika cucu perempuan ini ada cucu laki-laki. Akhirnya kan cucu laki-laki dan perempuan ini dapatnya asobah, sisa. Ya, sisa. Ya kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa, ya kan sudah habis. Dibagi oleh suami, ibu, ayah dan perempuan, anak perempuan, sudah habis di sini. Wong jatahnya cuma 12. Ini malah jumlahnya berapa? 13. Kan nggak ada sisa. Ya. Kurang, ya. Nah, adanya cucu laki-laki ini adalah pembawa kerugian bagi cucu perempuan. Ya. Kenapa? Ya tadi itu, adanya ini malah ininya nggak dapat. Ya.
Karena ada cucu laki-laki, cucu perempuan tidak dapat. Coba kalau nggak ada cucu laki-laki, malah dapat di sini, dapat 2 bagian. Gitu. Masih ya. Oh, siap. Ya itu ya, contoh ya seperti itu. Jadi ya ada yang pembawa keberkahan, ada yang pembawa yang Berarti ada kurang tadi, Tat? iya. Ini maksudnya ini kan namanya sisa kan bagiannya sisa ya Mas. Ya, Iya. ya kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa ini malah kurang ini. Ini kan jatahnya 12, ini malah ketemunya 13. Kan malah aul jadinya 13. Tombok di sini sudah. Ya, Ya. cucunya ini perempuan enggak dapat. Ya, ini juga enggak dapat. Kalau enggak ada cucu laki-laki malah dapat dia. Ya, ya nanti hartanya dibagi 15, nanti cucu perempuan dapat 2 bagian. Ya, masih mending. Ya. Kalau ada cucu laki-laki malah enggak dapat karena sudah habis ke sini. Ya. Sudah di sini. Ya. Hajariyah. Coba dibaca. Coba Pak Agung, dibaca Pak Agung. Namanya adalah Hajariyah. Dinamakan dengan Hajariyah dan dinamakan dengan apa? Karena perkataan para saudara kandung kepada Umar, anggaplah ayah kami menjadi batu di lautan. Ceritanya adalah ketika para saudara kandung mereka protes kepada Umar, karena saudara kandung tidak mendapat apa-apa, sedangkan saudara seibu mendapat bagian. Padahal saudara kandung lebih dekat ke kerabatannya, yaitu sebagai saudara seayah dan ibu. Mereka berkata kepada Umar, jadikan kami seperti saudara seibu, anggaplah ayah kami keledai, batu atau mimbar laut. Minimal jadikan kami seperti mereka. Adapun apabila engkau jadikan mereka ahli waris dan kami tidak dapat waris, ini tidak benar. Akhirnya Umar setuju dengan pendapat mereka dan menjadikan mereka masuk dalam pertigaan. Iya, cukup. Mas Imawan, masih online? Masih, Tat? Ya, coba dibaca. Hajariyah dinamai. Hajariyah dinamai juga dengan musyarokah, musyarikah, himariyah, dan umariyah. Gambarnya adalah seseorang wafat meninggalkan suami, ibu, saudara-saudara sekandung, dan saudara-saudara seibu, maka menurut Abu Hanifah dan Ahmad, suami mendapat setengah, ibu mendapat 1/6, saudara-saudara seibu 1/3, sedangkan saudara-saudara sekandung tidak mendapatkan apa-apa. Adapun menurut Malik dan Asy-Syafi'i, maka ayah dianggap tidak ada. Kemudian mereka para saudara kandung bersyarikat dengan saudara-saudara seibu mendapat 1/3 dengan beberapa syarat. Bila saudara seibu lebih dari 1, B yang menjadi asobah bukan saudara-saudara seayah, dan C bahwa saudara kandung hanya laki-laki saja, atau laki-laki dan perempuan. Bila mereka perempuan saja, maka mereka dapat jatah fard dan masalah jadi aul dan tidak bersyarikat. Keterangan, apabila dalam masalah hajariyah ini saudara kandung terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian mereka sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, cukup. Jadi ini kasusnya adalah ketika seseorang meninggal dunia, ya, meninggalkan suami, ibu, saudara kandung, dan saudara-saudara seibu. Saudara-saudara kandung itu dapatnya kan asobah, ya enggak? Saudara-saudara seibu dapatnya farad, ya kan? Farad ya. Tadi di Quran yang sudah dijelaskan berapa persentasenya itu namanya farad, jatah pasti, ya enggak? Saya ulang ya. Jadi kalau saudara-saudara sekandung itu termasuk asobah, dia dapat sisa. Kalau yang saudara-saudara seibu tadi ini, yang sini
itu dapatnya farad karena tersebut dalam Quran. Artinya jatahnya itu sudah pasti, ya, sudah pasti. Ya. Apa tadi? Nah, di sini. Ya kan namanya ashabul furud itu dia sudah ditentukan oleh Allah jatahnya. Oh, dia dapatnya setengah, dapatnya seperenam, dapatnya. Nah, ini termasuk saudara-saudara seibu ini dapatnya sudah ditentukan oleh Allah. Dapatnya berapa? Seperenam, ya, seperenam. Ya. Kita lihat kasusnya. Kita lihat. Ahli waris adalah suami, ibu, saudara-saudara seibu dan saudara kandung. Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad, ya, suami dapat setengah, sepakat ya, setengah. Kenapa setengah? Tidak ada anak. Ibu dapat seperenam. Kenapa dapat seperenam? Hah? Bukan, karena apa? Harusnya kan sepertiga. Kenapa kok dapat seperenam? Karena ada saudara, ya, saudara lebih dari dua, ya, maka dia dapatnya seperenam. Kalau tidak anak, tidak ada saudara, berarti nanti dapatnya sepertiga. Saudara seibu dapatnya kan farad sudah ditentukan oleh Allah. 2 lebih dapatnya tadi berapa? Sepertiga, ya enggak? Sepertiga, ini tadi ya. Masih ingat ya? Ini fa in kanu aksar min dzalika fa musyraka fi sulus, ya enggak? Kalau mereka lebih, ya 2 lebih, maka mereka berserikat di dalam sepertiga. Ya, sepertiga. Nah, sehingga dapatnya sepertiga. Kita lihat untuk saudara kandung dapatnya sisa. Ya, kita hitung dulu. 6, 2 dan 3, berapa KPK-nya? 6. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 6, 1. Ya, 6 dibagi 3, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Habis, ya enggak? Saudara perempuan, saudara laki-laki, saudara kandung dapat enggak? Enggak. Ini sudah habis 6 itu sudah sampai mentok di sini. Enggak dapat kan? Enggak dapat kan? Protes dia. Protes, gitu. Nah, kok enggak dapat? Kami itu saudara kandung loh. Satu ayah artinya satu bapak, satu ibu, gitu. Sementara saudara kami yang saudara seibu kok dapat, gitu kan? Ini enggak adil ini, gitu kan? Protes mereka kepada Umar bin Khattab. Luar biasa, mereka itu luar biasa protes mereka. Ya Umar, jadikan kami seperti saudara seibu. Anggap ayah kami adalah keledai batu ada di depan laut. Ya, artinya anggap aja nggak ada bapak. Gitu ya. Jadikan saya itu sama seperti mereka. Ya, daripada ada bapak malah saya nggak dapat. Gitu ya. Ya, harusnya kami itu lebih dekat. Oh, namanya saudara kandung kan lebih dekat ya. Karena satu bapak satu ibu, yang satu cuman seibu saja atau ibu. Kan otomatis lebih dekat saudara bapak seibu kandung kan? Ya enggak? Iya, ternyata. Minimal jadikan kami seperti mereka. Adapun apabila engkau jadikan mereka ahli waris, mereka dapat dan kami tidak dapat waris, ini tidak benar. Gitu. Kami itu lebih dekat daripada mereka, gitu kan? Artinya Umar setuju, gitu. Setuju. Ini ya protes. Jadi ini karena hukum ini menjadi karena orang protes. Nah, coba kita lihat. Nah, ini nggak dapat. Sehingga, ya, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan ini tentunya lebih logis dan lebih bagus, ya, maka saudara kandung tadi itu, yang 2 tadi itu, berserikat dengan saudara seibu, ya, saudara seibu dan saudara sekandung itu dapatnya sepertiga dibagi rata, ya, dibagi rata. Ya, ini kan lebih penting daripada tadi, ya. Dapat sekarang, ya, dapat sekarang. Sehingga dapatnya nanti ini sama 6 bagi 3, 2, 3, 6 bagi 1, 6 bagi 3, 2. Nah, ini 2 karena tidak bisa dibagi, ini kalikan 2, jatahnya 4, ya. 1, 1, 1, dikalikan 2, 2. Jadi nanti harta dibagi 12, sehingga sudah dapat.
Tapi ini tidak menyalahi ayat 12 tadi ya, Tat? Nah, itu tadi itu, karena protes tadi itu. Iya. Karena kalau di ayat 12 tadi kan memang disebutkan saudara seibu, nggih, nggak ada kandung, nggih. Iya, itu kasusnya untuk saudara seibu itu. Iya. Nggih. Saudara Nggih. seibu. Iya. Artinya kan ini Ya, kemudian sehingga saudara kandung dijadikan seolah-olah jadi saudara seibu, nggih. iya, jadi anggaplah kami seperti saudara seibu, ya, Nggih. seperti itu. Ya. Anggap saja Bapak nggak ada, anggap saja Bapak itu hilang atau kemana gitu aja. Ya, kami, gitu ya. Ya, logis tapi ya, logis ya, Mas Imawan ya. Nggih, karena memang lebih Masuk akal. dekat nih dari sisi kedekatan persaudaraan, nggih. Iya. Heeh, heeh. Ya protes, masuk yang lebih dekat kok malah nggak dapat, yang jauh malah dapat, gimana sih? Artinya ini Gitu ya. tidak bisa kemudian Ya. digolongkan menjadi menyalahi aturan yang di ayat menika ngaten. Tidak, ya. Ya, insya Allah tidak, karena dia saudara ini juga dapatnya sepertiga, Mas. Itu kan dapatnya dapat sepertiga kan, tidak menyalahi aturan kan? Nggih, sepertiga dibagi rata, nggih. Nggih, sepertiga dibagi rata. Nah, bagaimana kalau ada saudara seibu dan saudari sekandung, ya? Jadi tadi hanya berlaku untuk ketika ada saudara tadi itu. Ada saudara lagi, ini laki-laki semua ya. Jadi saudara. Bagaimana kalau ada saudara seibu, ya, dan ini saudarinya adalah perempuan. Kita hitung suami dapatnya setengah sama, ibu dapatnya 1/6 karena ada saudara ini. Saudara seibu, karena 2 dapatnya berapa? Sepertiga. Ya. Untuk saudari kandung ini dalam ayat itu di akhir surah An-Nisa ya. Jadi untuk saudara dan saudari kandung itu dalam surah An-Nisa ayat terakhir, gitu. Itu dalil untuk saudara-saudari kandung, gitu kan. Apabila ada seorang meninggal dunia dan dia tidak punya anak, ya, dan dia punya saudara, falaha nisfu, kalau perempuannya 1 pada dapatnya setengah, ya. Kemudian kalau dia laki-laki, saudaranya maka dapat semuanya asobah. Fa in kana tasnataini, jika 2 perempuan dapatnya sulusani. Berapa ini? 2/3, ya, 2/3. Maka di sini dapatnya 2/3, ya. Kita hitung 2, 6, 3, 3. Akar masalah berapa? 6. 6 dibagi 2, 3. 6 bagi 6, 1. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 3, 2. Nah, ini ternyata jumlahnya aul menjadi 10. Nanti harta bukan dibagi 6, tapi dibagi berapa? 10. Nah, ini kalau saudari-saudaranya adalah perempuan. Kasus ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Perempuan Dapatnya iya. 2/3 kan? Iya, dapatnya lebih banyak. Iya, betul. Ini gambarannya seperti ini ya. Jadi bisa dilihat untuk gambarnya ini seperti ini tadi untuk saudara. Tadi udah punya gambaran nggih? Atau ada yang bingung? Tapi bingung nggak? Ini kasus artinya ya tidak banyak kasus ini, tapi kita untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Nanti kalau misalkan ada seperti ini berarti kasusnya adalah hajariyah. Ini sebagai referensi juga, ini untuk saudara-saudari kandung. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu, ya, katakan hai Muhammad, Allah telah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Kalalah adalah orang yang apa? Tidak punya ayah dan anak, ya, anak terutama anak laki-laki, ya, karena laki-laki nanti dapatnya asobah, sudah hilang, saudaranya tidak dapat.
Ya, seperti itu. Apabila dia tidak punya anak dan dia punya saudari, ya, saudari kandung satu dapatnya berapa? Setengah, ya, mataroka. Wa yarisuha ilam yakul laha walad. Kalau cuman saudara laki-laki satu, dapatnya berapa? Semuanya, ya enggak, asoba, enggak ada perempuan, ya. Kalau saudarinya adalah dua, berapa dapatnya? 2/3. 2/3. Ya, kalau ada laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki ada saudara perempuan, tapi lebih dari 2, berapa dapatnya? Li zakari mislu hadil unsayain, dapatnya laki-laki, dapatnya 2 bagian dari jatahnya perempuan, itu ya. Jadi misalkan di sini ya sama ini, maka dapatnya laki-laki ini 2 bagian dari saudara perempuan. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Dulu pernah kita bahas belum pas masalah orang yang macungke itu. Apa statusnya orang yang macungke? Kalau dia cuma macungke harta, misalnya dikumpulkan anak-anaknya, gitu, tapi tanpa sertifikat. Kalau sudah sertifikat yang sudah jelas, itu adalah harta hibah. Orang tua mengumpulkan anak-anaknya, kamu dapatnya ini, tanah ini, dan sertifikatnya. Sudah berarti sudah pindah kepemilikan. Berarti namanya apa? Hibah. Tapi kalau cuman sekedar omongan, gitu, omongan tanpa sertifikat, gitu, sertifikat. Apa hukumnya ini? Berarti apa namanya? Nanti kalau saya meninggal dunia, nanti kamu dapatnya yang sana, dapatnya yang sana. Tapi apa namanya ini? Ya, wasiat, tapi wasiat untuk ahli waris gimana? Padahal la wasiata ahli waris, ya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Apa ini kira-kira? Dihitung waris. Hitung waris. Hitung waris. Karena cuma wasiat untuk satu anak, satu ahli waris, gitu. Ya karena saking senengnya sama anak yang ketiga misalnya, yang lainnya nggak dapat wasiat. Nanti pokoknya untuk anak yang ketiga ini tak kasih nanti kalau saya meninggal dunia. Karena nanti setelah meninggal dunia berlaku nggak wasiat itu untuk ahli waris yang anak nomor 3 tadi? Nggak berlaku. Nah, itu bisa seperti itu atau karena sudah menjadi hak milik ahli waris semuanya. Kalau nanti yang lainnya tidak menyetujui, tidak berlaku warisan wasiat tadi. Tapi kalau yang lainnya menyetujui ya silahkan, berarti akadnya adalah memberikan kepada saudaranya, gitu ya. Jadi intinya harus dengan persetujuan ahli waris, karena itu sudah menjadi hartanya ahli waris semuanya, anak 1 sampai anak ke-4, gitu kan. Nah, ketika orang tua pernah memberi wasiat kepada salah satu anak, maka yang lainnya ridho atau tidak. Kalau nggak ridho, batal. Gitu. Kalau ridho, berarti adalah itu boleh diterima seperti orang memberi kepada saudaranya. Gitu ya. Kalau misalnya juga di atas namakan, misalnya orang tua punya sertifikat, misalnya anaknya 3, yang 4 ini sudah disertifikatkan atas nama anak yang 1 tanpa sepengetahuan yang anak 3 yang lain. Hibah, berarti hibah sebelum meninggal. Ya. Terus? Nah, itu misalnya saudara yang lain itu yang belum dapat ini tidak terima, itu termasuk. Ya wajar kalau nggak terima, makanya hibah itu harus adil. Semuanya harus dapat. Dan Nabi itu memberikan nasihat, nggak boleh nggak adil. Yang satu kasih, yang satu nggak boleh seperti itu. Hibahnya batal kan? Padahal tidak nama misalnya. Iya batal. Karena dia harusnya dapat hibahnya. Berarti kan dia mendolimi jatah ini, jatahnya saudaranya. Harusnya orang tua itu. Meskipun cuma sebagian, Pak. Ya. Meskipun cuma sebagian. Maksudnya gimana? Bagian dari hartanya itu yang Kan masih ada sisa. Jadi kan. Masih ada yang lain. Nah, nanti ridha atau tidak, yang lainnya itu tergantung ridha atau tidak.
Kalau nggak tahu ya nggak jadi seperti itu. Nih. Maksudnya kalau yang saya buat ini misalnya sertifikat itu apa harus diserahkan secara fisik atau misalnya dicatat pun bisa, dalam arti ini. Nanti kamu sana ini catatan ini. Si A misalnya anaknya 3 A B C A ini anaknya ini dicatat tapi bukan sekedar omongan. Tapi lalu diserahkan masih orang tua yang bukan. Berarti belum pindah kepemilikan. Belum pindah kan? Belum pindah. Ya tadi kalau saya nanti tidak ya tadi itu nanti tergantung nanti ahli warisnya gimana ya. Kalau dia bolehkan ya nggak masalah, tapi kalau tidak jadinya hitungan waris. Artinya pindah kepemilikan itu apa? Pindah kepemilikan itu dia bisa menjual, menyewakan dan sebagainya, artinya sudah menjadi hak milik. Itu namanya bukti dia sudah memiliki, sudah pindah tangan. Ya, berarti misalnya pindah tapi belum balik nama itu apakah sudah terhitung sebagai pindah tangan? Misalnya sudah dikasih nih sertifikatmu, ini bagianmu, nih, tapi masih atas nama orang tua. Karena memang gini, sekarang itu yang namanya balik nama itu kan mahal, seperti jual beli. Tapi kalau waris, kalau hitung-hitung itu, kalau waris itu kan gratis. Karena berpikir juga keluarga yang tak balikin nama itu mahal. Itu tarik itu. Iya, kalau sudah serah terima sertifikat, kalau saya sudah di, ya dia sudah serah terima, walaupun belum artinya dari sisi itunya belum bisa balik namanya itu, tapi kan sudah ada sertifikatnya. Iya. Ya apalagi nanti sudah sepakat semuanya, ahli waris yang lainnya sudah setuju, berarti nggak masalah. Seperti itu ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Mungkin itu saja jamaah yang dirahmati Allah SWT apa yang bisa kita pelajari. Kalau ada yang belum paham besok ditanyakan lagi nih, biar tidak ada yang menggantung pemahamannya. Ya, saya harapkan nanti bisa dibuka kembali, dibaca lagi apa yang pernah kita sampaikan di sini. Ada yang bingung kita bisa bareng-bareng memecahkan masalahnya. Demikian kita akhiri kajian pada kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Arga, Mas Habib. Ya, Mas. Iya, Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.